Tuhan untuk menghubungi manusia itu melewati rasul utusannya atau kekasihnya, yang rasul itu berwujud manusia. Semua agama loh ya, ini semua agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau apapun lah. Di dalam Kristen ada kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan wujudnya manusia kan. Tuhan Yesus itu wujudnya manusia, yang itu adalah portal penghubung atau itu tadi wasilah atau relay atau channel. Jadi manusia di dunia pada waktu itu ya, manusia di dunia jika ingin terhubung dengan Tuhan, dengan Allah Bapa, wajib lewat Tuhan Yesus. Karena ini satu dimensi antara manusia dengan Tuhan Yesus, ini satu dimensi, sama-sama berwujud manusia. Kemudian dalam Hindu itu ada Guru Krishna. Ya, Guru Krishna itu juga berwujud sebagai manusia. Berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa, tapi berbakti kau kepadaku sama saja, sama halnya berbakti kepada yang maha kuasa. Kan? Itu Buddha. Ada Guru Krishna. Jadi Guru Krishna itu wujudnya manusia, tetapi itu adalah manifestasi Tuhan di dunia. Itu kalau di Islam disebut sebagai rasul. Kalau di Kristen disebut sebagai Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Jomri Maharifat. Pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk berbagi sedikit tentang metodologi agama. Metode bisa diartikan sebagai cara atau jalan, ya. Jadi cara untuk seseorang itu beragama. Sebenarnya ini tidak dalam hal agama saja, semuanya itu membutuhkan cara. Untuk membuka pintu kita membutuhkan cara. Untuk untuk berhubungan dengan seseorang misalnya kita juga membutuhkan cara. Untuk misalnya ya kita datang ke suatu tempat misalnya di swalayan atau apa, itu biasanya kan ada tertulis itu di pintu kacanya dorong kan ya, atau tarik. Nah itu berarti cara untuk membuka pintu itu adalah dengan mendorongnya atau menariknya. Tanpa itu pintu itu tidak akan terbuka kan, seperti itu. Nah demikian juga dalam agama, karena agama itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan yang dimensinya itu berbeda. Kita dimensi jasmani, Tuhan dimensinya maha rohani. Nah itu membutuhkan cara, membutuhkan metode untuk menghubungi Tuhan itu. Jadi manusia untuk menghubungi Tuhan itu membutuhkan cara atau metode. Nah, itu yang lazim disebut tarekat dalam Islam ya. Sebenarnya di dalam semua agama itu juga memakai metode atau cara yang sama. Hanya saja karena kebetulan saya ini Islam, jadi kita akan mencoba untuk berbagi sedikit itu ya tentang Islam atau tentang tarekat. Jadi tarekat itu secara bahasa adalah metode, jalan atau cara. Untuk apa? Untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita membutuhkan cara atau tarekat atau metode atau jalan untuk terhubung dengan Tuhan? Karena secara dimensi kita ini berbeda.
Kita di dimensi dunia, Tuhan di dimensi akhirat. Kita ini jasmani, Tuhan maha rohani. Kan seperti itu ya. Nah, untuk terhubung dengan ini antara manusia dengan Tuhan, ini membutuhkan cara. Karena ini antara dunia dan akhirat ini terpisah, dibutuhkan jembatan atau dibutuhkan jalan tol atau jalan pintas atau dibutuhkan penghubung, atau misalnya berbicara tentang sinyal ya, dibutuhkan relay yang intinya adalah menghubungkan antara jasmani dengan maha ruhani, menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Nah, itu wajib ada. Nah, caranya gimana? Di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali tentang itu ya, bahwa di dalam surat An-Nas itu dijelaskan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, malikin nas, rajanya manusia. Jadi kalau kita itu menganggap bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah atau sebagai petunjuk, mestinya kita mencari ini, malikin nas ini siapa? Di situ dijelaskan sebagai rajanya manusia. Rajanya manusia itu pastinya wujudnya juga manusia. Tidak mungkin raja manusia itu terus wujudnya angan-angan, itu kan tidak mungkin. Nah, ini sebagai penyambungnya ya, sebagai relay atau wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan wasilah. Kita disuruh untuk mencari wasilah, mencari penghubung ini tadi loh, mencari jembatan antara yang mencari jembatan yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan, atau jembatan yang menghubungkan antara jasmani dengan maha ruhani. Itu dibutuhkan jembatan. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan wabtagu ilaihil wasilah. Setelah ketemu wasilah, fajahidu fisabilihi, karena jalan ini sulit, makanya kita dianjurkan atau diperintahkan untuk bersungguh-sungguh melewatinya. Nah, kembali tentang wasilah itu ya. Nah, wasilah ini berupa apa? Tadi di dalam surat An-Nas disebutkan bahwa malikin nas, rajanya manusia. Berarti wujud daripada penghubung ini adalah manusia juga, yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan adalah manusia pilihan Tuhan. Ya, mengapa harus manusia? Karena kita yang bisa berinteraksi dengan manusia adalah manusia juga. Manusia bisa berbicara dengan manusia, gitu ya. Makanya itu dibutuhkan, bentuknya pun manusia. Makanya dalam cerita-cerita Nabi, cerita-cerita pokoknya cerita lah ya, itu kan bahwa malaikat itu menjelma menjadi manusia. Misalnya ketika zamannya Nabi Muhammad itu kan pernah bahwa malaikat itu menjadi sosok berupa lah ya, bukan menjadi, berupa sosok manusia. Kemudian di dalam cerita Nabi Lut itu juga diceritakan bahwa malaikat itu berwujud sebagai manusia. Jadi jangan menganggap bahwa malaikat itu sesuatu yang gede besar, kemudian sayapnya itu membentang, yang satu sayapnya itu bisa menutupi bumi. Itu apa itu ya, kalau mitos kali ya, cerita-cerita yang hiperbola semacam itu kan apa ya. Jadi karena kita di dunia, sesuatu yang bisa terhubung dengan kita itu adalah sesuatu yang bisa kita tangkap dengan kelima panca indera kita. Bisa dilihat, didengar, dicium, diraba, dan dirasa, itu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan malaikat? Apakah malaikat model makhluk yang gede kemudian sayapnya bisa menutupi bumi itu, apakah ada malaikat makhluk semacam itu? Kan enggak toh.
Tidak ada. Apakah dari sekian juta manusia ini ada yang pernah melihatnya manusia dengan model seperti itu? Makhluk dengan model seperti itu? Kan pasti tidak ada. Kalaupun ada yang merasa atau mengaku pernah melihat wujud malaikat dengan model seperti itu, pasti itu di alam mimpi, itu ya, di alam mimpi pasti. Kemudian itu diceritakan atau cuma dibayangkan saja. Dibayangkan bahwa saya bisa membayangkan seperti itu. Udah, itu cukup membayangkan itu. Tapi secara nyata, secara fisik itu tidak ada. Karena apa? Malaikat itu berupa gelombang. Malaikat itu kan gelombangnya malaikat, gelombangnya iblis. Jadi semua kan berlapis ya. Ada malaikat, ada iblis, ada jasmani, ada rohani, ada dunia, ada akhirat, ada Tuhan, ada setan. Semua itu berlapis sebenarnya. Dan itu semua berupa gelombang semua. Nah, gelombang itu jika kita ini sebagai manusia ya, misalnya gelombang malaikat, agar gelombang malaikat itu bisa kita deteksi, maka gelombang malaikat itu harus menvirtual atau mewujud. Baru nanti kita bisa terhubung atau berinteraksi. Mengapa? Karena kita ini di alam jasmani. Sesuatu yang bisa terhubung dengan kita itu pasti jasmani juga. Tidak mungkin kemudian malaikat yang nantinya bisa terhubung dengan kita itu adalah yang angan-angan atau yang metafisik, itu tidak. Begitu juga dalam menghubungi Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan juga seperti itu. Semua agama mengajarkan hal yang sama, bahwa di dalam agama itu pasti ada Tuhan. Tuhan untuk menghubungi manusia itu melewati rasul utusannya atau kekasihnya, yang rasul itu berwujud manusia. Semua agama loh ya, ini semua agama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau apapun lah. Di dalam Kristen ada kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan wujudnya manusia kan. Tuhan Yesus itu wujudnya manusia, yang itu adalah portal penghubung atau itu tadi wasilah atau relay atau channel. Jadi manusia di dunia pada waktu itu ya, manusia di dunia jika ingin terhubung dengan Tuhan, dengan Allah Bapa, wajib lewat Tuhan Yesus. Karena ini satu dimensi. Antara manusia dengan Tuhan Yesus ini satu dimensi, sama-sama berwujud manusia. Kemudian dalam Hindu itu ada Guru Krishna. Ya, Guru Krishna itu juga berwujud sebagai manusia. Berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa, tapi berbakti kau kepadaku sama saja, sama halnya berbakti kepada yang maha kuasa. Kan? Itu Buddha. Ada Guru Krishna. Jadi Guru Krishna itu wujudnya manusia, tetapi itu adalah manifestasi Tuhan di dunia. Itu kalau di Islam disebut sebagai rasul. Kalau di Kristen disebut sebagai Tuhan Yesus. Sama, karena ini estafet. Estafet itu dulu mulai jadi awal adanya peradaban ya, hingga saat ini. Dalam agama itu pasti ada sosok itu yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Malikin Nas. Nah, kita untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya lewat ini, lewat rajanya manusia ini.
Makanya di dalam Al-Quran itu disebut wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan wasilah. Wasilah itu ini loh, penghubung ini loh, yang umat Kristen menyebutnya sebagai Tuhan di dunia. Sebenarnya sama, kita pun menyebut hal yang sama, hanya saja untuk membedakan saja itu sebenarnya gengsi-gengsian. Tapi fungsi daripada Rasul, fungsi daripada Yesus, fungsi daripada Guru Krishna atau Guru Siddhartha Gautama itu sama. Sama-sama sebagai manifestasi Tuhan di dunia. Karena itu memang estafet, turun-temurun, sambung menyambung. Jadi seluruh agama pasti memakai metodologi atau cara yang sama. Hanya saja di kita, di umat Islam itu beberapa, tidak semuanya sih, beberapa umat Islam di antara beberapa orang yang mengaku Islam itu tidak mengakui adanya ini, tidak mengakui adanya Rasul, tidak mengakui adanya wasilah, tidak mengakui adanya penghubung, beragama pun tidak memakai tarekat atau metodologi. Nah, padahal di Al-Quran jelas tuh ya, wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah itu ini. Kemudian ada itu ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kan metodologi ini sama dong. Tuhan bersolawat atau menautkan diri dengan ini. Maka manusia untuk terhubung dengan ini, itu juga menautkan dengan ini, dengan Nabi. Dulu karena dulu itu gelar kerasulan itu dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian bagaimana dengan kita, umat yang hidup tidak sezaman dengan Nabi? Nabi menyebutkan bahwa al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Maksudnya apa? Mewarisi nur kerasulan Nabi. Jadi ketika kita ingin berhubungan dengan Tuhan, wajib menemukan ini, menemukan ulama yang mewarisi nur kerasulan Nabi. Yang diwarisi ya sama, metodenya sama, lewatnya ini, lewat ulama pewaris Nabi ini yang di zaman akhir ini gelarnya tidak lagi Rasulullah sebutannya, tetapi sebagai mursyid. Itu fungsinya sama. Nah, orang yang ditempati nur kerasulan atau yang mendapat gelar mursyid ini disebut sebagai wali yang mursyid. Jadi mursyid itu bukan sosoknya. Sosok yang ditempati mursyid ini disebut sebagai wali yang mursyid. Jadi seperti itu ya. Seluruh agama itu metodologi atau cara yang dipakai itu sama. Semuanya sama. Tuhan, Rasul, manusia. Manusia untuk terhubung dengan Tuhan lewat Rasul, Tuhan untuk terhubung dengan manusia wajib lewat Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kalau di dalam Hindu, berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa, tapi berbakti kau kepadaku sama saja, sama halnya dengan berbakti pada yang maha kuasa. Itu kan sama kan ya? Hanya saja kata-katanya atau model bahasanya yang berbeda, tetapi secara esensi, secara isi itu sama. Dan akhirnya ilahi anta maksudi walidul matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.